Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam program-program yang tentunya ditunggu-tunggu ya. Bisnis Anda. Bersama saya Dita Ruspendi, kita akan membahas, mengupas dan membedah seperti biasa ya. Mengupas sisi perjuangan seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya dan juga membedah keunggulan apa sih yang dimiliki dari produk-produknya. Dan seperti biasa kita juga membuka komunikasi melalui media sosial kami. Jangan lupa di follow dulu ya @officialbadartv-nya. Nanti kita, kalau pemirsa punya pertanyaan untuk bisnismen kita kali ini, boleh ya langsung ditanyakan saja melalui media sosial kita @officialbadartv, dan juga untuk melihat program-program lainnya. Langsung saja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, ada Pak Yusuf di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yusuf ya? Alhamdulillah Mbak Dita. Alhamdulillah. Ibu, putra semuanya sehat keluarga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita kali ini adalah kreativitas di masa pandemi. Biasanya kalau di masa pandemi gini Pak Yusuf ya, yang laku ya kuliner ya. Betul. Bisnis. Ada juga yang sedang kami undang kali ini nih. Bisnisnya Pak Yusuf ini sekarang lagi digandrungi banget karena yang namanya kuliner, terus belanja online pasti nggak akan berjalan kalau tanpa cover apa pembungkusnya nih ya. Tada, sudah ada juga di sini. Ini cantik banget Pak Yusuf. Ada yang bentuknya dicetak ya, ada juga yang dilukis. Yang ini lukis. Nanti kita cerita ya, jadi produk-produk ini ya. Jadi Pak Yusuf ini adalah owner dari Y dan R Goodie Bag. Ya, Y dan R itu artinya apa Pak Yusuf? Y dan R itu kita ambil dari nama saya dan nama istri ya, mantan pacar. So sweet, mantan pacar ya. Ada di sini. Halo Ibu. Luar biasa, so sweet banget Pak Yusuf ini ya. Jadi nama itu adalah doa ya, harapan ya. Mudah-mudahan langgeng terus sampai akhir. Pokoknya bersama berdua betul, gitu ya. Ya harapan kita seperti itu. Amin. Ini dari kapan Pak Yusuf mulai bergerak di bidang apa namanya? Kerajinan ya termasuknya ya? Iya, masuknya craft ya, konveksi sebenarnya. Jadi craft itu macam-macam. Salah satu di dalamnya adalah konveksi. Nah, kita saat ini fokus untuk mengerjakan tas jahit. Jadi kurang lebih produknya ini. Tapi sebelum ini kita flashback beberapa tahun yang lalu, kita mendirikan YNR ini konveksinya. Ini umum, jadi kita kerjakan seragam gitu ya. Kemudian ada masker, nih salah satu yang saya pakai ya. Wow, kece banget bener Pak. Sampai saat ini masih kita kerjakan ya, seragam, masker dan lain-lain. Pokoknya semua produk konveksi masih kita kerjakan. Tapi kami melihat memang belakangan ini kita mesti punya spesialisasi sepertinya ya. Konveksi sudah banyak, di Bekasi ini sudah banyak juga ya. Konveksi, kita sepertinya harus punya spesialisasi nih. Produk apa kira-kira yang bisa kita ambil yang mungkin sedikit sekupnya kecil tapi yang butuh banyak gitu ya. Dan saya lihat kita lihat ada kebutuhan akan kemasan yang menarik untuk para pelaku usaha, tentunya seperti ya tadi yang Mbak Dita ceritakan ya, kuliner itu pasti butuh kemasan. Kemasannya semakin menarik, apalagi sekarang kemasan kuliner itu sangat-sangat menarik sekali ya. Nah, maka kita coba membuat ini tahun 2019 ya awal-awalnya. Ketika pandemi 2020-2021 itu kita cukup banyak sekali ini yang pesan. Yang pesan banyak, langsung banyak itu yang pesan. Karena selain yang pertama kuliner ini mereka pingin menonjolkan ciri produk mereka yang ada di di print misalkan atau di sablon pemasan kita ya. Juga ada pandemi ini banyak orang yang membutuhkan yang memberikan donasi, Mbak. Donasi butuh kemasan juga ya. Butuh kemasan juga. Nah, maka ada kita buat goodie bag untuk bansos gitu ya. Ya walaupun bukan untuk bansos yang secara pemerintah gitu bukan ya. Tapi banyak warga masyarakat yang mereka memberikan donasi dan mereka butuh tas goodie bag untuk bansos. Jadi di kala pandemi justru itu yang
banyak dipesan oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Gitu. Pandemi ini kan 2020 ya, 2021. 2021 Pak Yusuf bilang akhir itu 2 tahun. langsung banyak peminatnya. Langsung. Itu berarti awal mula. Awal mula memang 2020. spesialisasi di tas jahit itu awal mulanya 2019, 2020. Sebelumnya kita lebih konveksi luas, umum, lebih luas ya, konveksi umum aja. Jadi ya tadi itu saya ceritakan membuat seragam ya salah satunya. Seperti itu. Kalau bahannya ini saya lihat ada macam-macam ya, ada yang goodie bag yang seperti umumnya kita jumpai pemirsa. Seperti ini namanya, ini kain apa ya Pak? Itu kain spunbond. Atau juga sering disebutnya non-woven ya. Non-woven. Ada juga yang ini kanvas. Yang ini produk baru kita, Pak. Nanti saya ceritakan, ini produk baru kita. Ini hasil kolaborasi antara pelukis dengan penjahit ya. Masya Allah. Ada juga yang ini juga sama. Ini sebenarnya bahan dasarnya juga non-woven. Tapi di sini ada batik Bekasi. Iya, ini cantik sekali. Saya dari tadi ngelihatin ininya. Aduh, cantik banget. Nanti saya kasih 1 deh, Mbak. Boleh 3 nggak? boleh. Yang 2 bayar nanti. Jadi selama ini ada sejak 2020 itu yang peminatnya konsumennya Pak Yusuf ini adalah dari segmen kuliner, kemudian yang bansos juga. Itu sudah kemana saja Pak? Jabotabek udah banyak ya. Bekasi karena kita bernaung di grup UMKM gitu ya. Jadi di Bekasi itu UMKM Kabupaten Bekasi, alhamdulillah sudah semuanya mengenal produk kita. Kemudian di luar itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah ada beberapa yang masuk. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur ini mereka butuh tas yang masuk itu kemarin yang banyak adalah tas laundry. Jadi ukurannya jumbo. Saya bawa sih tapi agak susah menunjukkan Pak gede soalnya. Tas laundry justru mereka butuh. Gitu ya. Sudah sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Ke Magetan ya, kita kira-kira. Luar biasa, Masya Allah. Gimana ceritanya itu Pak Yusuf? Biasanya kalau pemirsa nih ya yang sedang merintis usaha juga, gimana caranya ya? Saya pengen menjangkau luar daerah nih Pak Yusuf. Boleh diceritain nggak itu? Sekarang ini mudah ya Mbak ya, menjangkau, bahkan mungkin untuk teman-teman yang lain yang lebih aktif lagi gitu ya, mungkin bahkan bisa menjangkau ke luar negeri ya. Tapi kalau saya alhamdulillah baru sampai ke luar kota, masih dalam pulau gitu ya, luar provinsi gitu. Nah, saat ini mudah sekali karena dibantu untuk saat ini kita pakai sosial media ya. Ada Instagram, ada Facebook ya. Saya beberapa kali mendapatkan orderan-orderan dari luar kota itu dari Facebook Marketplace. Kemudian bahkan ada yang orderan masuk itu dari YouTube ya. Dari YouTube. Jadi kita punya channel YouTube namanya Goodie Bag ya. Nanti boleh di-subscribe juga. Di sana ada Goodie Bag, tulisannya GOODIEBEK, bukan bug gitu, tulisan belakangnya BEK. Ya, itu saya awal dengarnya kok lucu ya Goodie Bag gitu. Betul, bukan salah tulis, Mbak. Memang memang dibuat seperti itu. Kalau di YouTube-nya Goodie Bag digabung ya. Nah, kalau ini Instagram-nya yang di bawah itu ya. Nah, itu digabung Goodie Bag. Bag itu dari kata Bekasi. Gitu ya. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak nanti, Pak. Saya bertanya-tanya, ini salah nulis atau gimana? Jadi BEK itu apa ya namanya? Plesetan gitu ya. Baik dari tas dan juga asalnya dari Bekasi. Betul, ya. Itu jadi kita kadang kalau bikin nama kan susah ya. Banyak para pelaku UMKM itu atau para pelaku usaha bingung bikin nama. Ya kalau saya sih prinsipnya satu, bikin nama itu masih nyambung gitu ya. Yang kedua sederhana gitu. Kayak tadi saya buat YNR, ya udah nama saya sama istri aja gitu ya. Kemudian Goodie Bag, udah, karena itu saya kira Goodie Bag orang udah kenal. Ya, kemudian diplesetkan BEK, kita mau menonjolkan nanti Bekasi di situ, ada Bekasinya gitu. Masya Allah, kreatif sekali Pak Yusuf ini. Kalau saya kepoin Instagramnya Pak Yusuf ya, Goodie Bag ini saya lihat ada proses pembuatannya. Iya. Jujur saya deg-degan sih ngelihatnya, itu yang pisaunya. Iya. Luar biasa, itu mahir banget itu. Yang buatnya itu dalam sehari biasanya membuat berapa banyak? Kalau kita kan prosesnya ada 3 proses ya Mbak ya. Jadi setidaknya ada 3 proses gitu maksudnya. Ada proses motong bahan yang disaksikan sama Mbak Rita mungkin di Instagram itu sedang proses potong. Memang kalau skalanya banyak kita pakai mesin begitu ya, mesin potong besar.
Itu ada yang 8 inch, ada yang 10 inch. Memang pisaunya tajam banget, ditumpuk gitu ya. Jadi sekali potong bisa sampai apa ribuan gitu jumlahnya. Nah, kalau untuk proses potong kita bisa sampai ribuan per hari, Mbak. Wah, luar biasa. Gitu, Memang satisfying banget ngelihat videonya gitu. Kita lihat di layar. Ini sablon, nih proses sablon. Pak Yusuf, ini proses menyablon ya? Menyablon. Oke. Ini kita berdayakan pemuda-pemuda lingkungan sekitar. Ini yang goodie bag batik yang ada di sini, batik Bekasi. Oke. Nah, ini juga goodie bag batik Bekasi ini yang tadi ada di sini ya. Cantik sekali, ini cantik sekali, Masya Allah. Ini juga sama. Batiknya ada di bawah nih ya. Nah, ini kita juga bermitra dengan pembatik Bekasi. Jadi batiknya bukan kita yang buat, jadi kita berdayakan mitra batik Bekasi. Ini dipakai di event apa nih? Ini kemarin ada ini bazar di Living Plaza di salah satu mall di salah satu mall di Kabupaten Bekasi. Sini ya. Nah, ini pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi ada pesanan banyak, kita manfaatkan masyarakat untuk bantu proses produksi. Masya Allah. Sekarang udah ada berapa yang bantunya, Pak? Sekarang kalau penjahit puluhan udah ya, Mbak ya. Di sekitar kita ada puluhan udah yang bermitra. Kemudian kalau batik itu ada satu, mungkin pernah diundang ke sini juga orangnya. Itu satu gerai batik. Ya. Jadi ininya konsepnya bermitra. Betul itu memang kita menekankan ada dua sebenarnya, Mbak ya. Yang pertama wawasan terhadap lingkungan. Karena kalau ini bisa dipakai berkali-kali, sedangkan kantong plastik cuma sekali pakai. Benar gitu ya. banget, setuju. Yang kedua adalah kemitraan, gitu. Jadi kita sebanyak mungkin menciptakan banyak kemitraan seperti itu, Mbak. Luar biasa. Tapi kalau yang tadi proses menyablon, memotong itu datang langsung ke rumah produksi atau? Kalau potong kita tenaga kita sendiri karena itu kan harus dikerjakan oleh orang yang profesional ya. Kalau dipotong sama ini yang mungkin yang belum terlatih itu berbahaya, jadi di tempat kita kalau potong. Jadi prosesnya gimana, Pak? Dari misalnya awalnya nih kita ada kain nih, potong. Terus nanti potong sesuai dengan diantar ke penjahit. Penjahit biasa ambil ke tempat kita. Kalau sablon biasanya setelah dipotong disablon dulu. Jadi disablon dulu, baru setelah selesai sablon dibawa oleh penjahit. Maklun gitu ya? Enggak juga. Jadi kita banyak penjahit yang kita latih ya. Ada ibu-ibu di sekitar tempat kita buka usaha ya. Produksi, Tempat kita produksi itu ada ibu-ibu yang kita memang tawarkan siapa yang mau belajar jahit gratis di sini, nanti setelah bisa kita bisa kita libatkan dalam proses produksi. Sehingga secara ekonomi juga kita harapkan bisa membantu perekonomian seperti itu, Mbak. Mesin jahit segala rupa. Mesin jahit kita ada yang tidak punya mesin jahit bisa menjahit di tempat kita. Oke. Tapi kalau yang punya itu bisa dibawa ke rumah mereka masing-masing gitu. Oke. Ketika setelah jadi nih itu diambil alih sama Pak Yusuf lagi ya? Karena kan kita masih periksa ya, kita masuk ke QC, kemudian packaging untuk kita delivery. Gitu ya, jadi sedikit gambaran dari rumah produksinya Pak Yusuf. Ini buat pemirsa yang siapa tahu aja punya ide yang sama dengan Pak Yusuf ya, ingin mengembangkan bisnis di bidang konveksi. Jadi Pak Yusuf ini memberdayakan mitra, orang-orang sekitar ya, masyarakat sekitar untuk diperbantukan di menjahitnya, di sablonnya dan juga pemotongannya seperti itu tadi gambarannya. Masya Allah. Nanti di segmen kedua kita akan bahas tasnya ini ya. Saya ngincar yang itu tuh sebenarnya. Nanti kita akan ngomongin produknya ya, lebih. Nanti kita akan membicarakan produknya dengan lebih detail lagi ya. Usai jeda berikut pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bisnis Anda.